Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Hari ini kita belajar tentang benda di sekitarku. Ada banyak benda di sekitar kita. Ada balon, bebek boneka, mainan, bola. Dan pasti kalian punya banyak mainan di rumah. Dijaga, dirawat, dan disayang. Oke? Nah, ini seperti dalam buku tema, ada beberapa benda hidup dan benda tak hidup. Gambar yang sudah Bu Ina lingkari adalah contoh yang bukan benda. Nah, yang tidak dalam lingkaran adalah contoh benda. Seperti itu. Jadi, panas api unggun, cahaya lampu, dan suara itu bukan benda. Ada 3 macam benda yang dibedakan ya. Yang pertama, benda berdasarkan ukuran. Yang kedua, benda berdasarkan bentuk. Dan yang ketiga, benda berdasarkan warna. Berdasarkan ukuran, ada benda yang bentuknya besar, ada benda yang bentuknya kecil, ada benda yang bentuknya sedang. Berdasarkan bentuk, ada benda yang berbentuk bulat, contohnya bola. Ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya segi 4. Nah, kalau berdasarkan warna, ada benda-benda sekitar kita yang berwarna biru, coklat, putih, ungu, kuning, dan lain-lain. Coba amati di rumahmu, ada beberapa benda yang ukuran, bentuk, dan warnanya berbeda-beda. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa contoh sumber suara. Ada alat musik, bisa disebutkan ya. Ada alat-alat musik di rumahmu, bisa dimainkan. Nah, itu benda-benda yang bisa menghasilkan suara. Lanjut, ini adalah contoh benda-benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, pot, kursi, rak buku, meja, alat lampu, dan lain-lain. Di rumahmu pasti juga ada beberapa benda yang terbuat dari kayu. Nah, ini contoh-contoh kayu sebelum diolah. Kemudian ada yang kemudian menjadi pintu. Nah, seperti itu ya. Kalau di sekitar rumahmu ada tukang kayu, kamu boleh main ke sana dan belajar cara memanfaatkan kayu untuk menjadi benda yang bermanfaat. Teman-teman, selain yang Bu Ina sebutkan tadi, ada kayu ternyata digunakan juga untuk sebagai penggunaan kertas. Hemat kertas, selain menghemat biaya pengeluaran, kita juga membantu mengurangi penggundulan hutan. Dengan menghemat kertas, kita dapat mengurangi tekanan terhadap hutan alam, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi udara, air, dan sampah. Cara menghemat kertas, yang pertama, gunakan sapu tangan dan menghindari penggunaan tisu, atau jika memang terpepet, gunakan tisu secukupnya. Membaca koran atau majalah secara digital, pastikan dokumen telah siap dan benar sebelum dicetak. Gunakan kertas 2 sisi, jadi bolak-balik gitu digunakan. Kemudian gunakan kertas bekas untuk membuat catatan. Kalau hanya catatan-catatan, pakai kertas bekas saja ya. Dan lain sebagainya, banyak cara supaya menghemat kertas. Karena 1 rem kertas itu menggunakan 1 pohon yang berumur 5 tahun. 1 ton kertas menggunakan 17 batang pohon berumur 10 tahun. 1 ton kertas daun ulang itu bisa menghemat energi 60% dan air 50%. Yuk kita hemat kertas dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Lalu, menurutmu bagaimana caranya kita bisa menghemat kertas? Kerjakan di buku tematik, 3 saja, besok kita kumpulkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.